adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, untuk ibadah hari Minggu ini tetap di rumah aja ya adik-adik, bersama Kak Esther, Kak Emma, dan juga kita ada kakak dari GP. Ada Kak Axel. hai Kak Axel. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semua bangkit berdiri untuk kita berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul melakukan sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya adik-adik layan di rumah dan kakak-kakak di sini bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, ajar kami dan bantu kami agar kami dapat mengerti serta melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita ambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau.
Adik, tadi kita sudah menonton film. Nah, kira-kira bercerita tentang apa ya film tadi? Tentang apa ya? Nah, film tadi itu bercerita tentang bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, kira-kira kalau di film tadi siapa ya yang memimpin ya? Yosua! Oh, Yosua ya kak? Iya, betul. Yosua yang pada saat itu memimpin bangsa Israel. Nah, kita bisa lihat nih, bangsa Israel mulai berjalan sampai akhirnya menuju Sungai Yordan. Nah, di Sungai Yordan ini bangsa Israel menunggu itu mereka bermalam selama 3 hari. Nah, adik-adik, mau ke tanah Kanaan itu bangsa Israel harus menyeberang ke Sungai Yordan ini. Kira-kira bisa nggak ya kalau kita menyeberang? Kan kalau sungai itu susah ya buat kita berjalan ya di dalam air ya. Bener nggak Kak Emma? Susah banget kak. Iya. Dan pada saat itu juga Sungai Yordan itu sedang meluap adik-adik. Jadi kalau kita masuk ke air mungkin kita bisa kepontang-panting nih. Iya, aduh, itu kan airnya banyak ya kak. Iya. Aduh, takut juga. Nah, tapi ternyata Tuhan melihat dan Tuhan tidak diam saja adik-adik. Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel bisa menyeberang melewati Sungai Yordan itu. Caranya gimana ya? Dia tahu? Disurutkan! Iya, Tuhan menyurutkan air Sungai Yordan itu adik-adik. Iya. Sampai akhirnya bangsa Israel bisa menyeberang. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Hebat ya Tuhan kita. Iya, Tuhan kita itu sungguh luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, benar yang tadi dibilang kakak Esther, kalau Tuhan itu menolong bangsa Israel. Nah, pemimpin bangsa Israel tadi siapa ya? Kakak mau tahu siapa ya namanya? Yosua! Nah, betul Yosua. Nah, sekarang kakak mau tanya ke adik-adik, pernah nggak sih Tuhan menolong kalian di dalam kehidupan kalian? Pernah nggak? Pernah! Contohnya apa ya? Nah, kakak mau kasih tahu contohnya seperti ini. Kalau Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan pasti juga akan menolong kita. Adik-adik pernah nggak merasakan kalau lagi mengerjakan PR tuh susah banget mengerjakan PR-nya? Kayaknya tuh nggak ada, aduh gimana sih PR-nya susah sekali ya dikasih ibu guru. Aduh aku bingung loh. Aduh. Nah, terus kamu bilang apa ke ini? Kalau untuk mengatasi hal ini gimana? Pasti adik-adik bilang, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong aku biar aku bisa mengerjakan PR ini. Terus Tuhan kirim siapa? Ini loh, Tuhan mengirim papa, mama, oma, atau opa untuk menolong kamu mengerjakan PR kamu. Ada contoh lagi, misalnya kamu mau berangkat sekolah. Kamu berangkat sekolah, tapi kamu takut berangkat sekolah sendirian. Kamu ada perasaan takut. Aduh Tuhan, aku takut diculik. Aduh Tuhan, gimana nih nanti aku gak sampai ke sekolah. Kamu berdoa saja sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku dalam perjalanan aku biar aku sampai dengan selamat di sekolah. Tuhan pasti akan menolong kamu. Dengan apa? Oh, bisa saja Tuhan. Tuhan kasih mama untuk antar kamu, Tuhan kasih papa untuk antar kamu, atau ada om, tante, oma, opa yang akan mengantar kamu. Nah, inilah maksud Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menolong kita asal kita percaya. Kita harus percaya kalau pertolongan yang Tuhan berikan itu akan selalu ada buat kita. Kita harus percaya kepada Tuhan akan janji pertolongannya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari kita berdiri, kita mau pujikan satu lagi, Allahku besar. Allahku besar, kuat
adik-adik kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Adik-adik telah memberikan persembahan masing-masing di rumah Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi kemuliaan untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan kami pada hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh belajar tentang Yosua. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami pelajari di firman-Mu hari ini, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin di dalam negara kami ya Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kau mau memberkati agar mereka dalam mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara Tuhan, agar bangsa Indonesia menjadi semakin baik dan semakin diberkati oleh Tuhan ya Tuhan, melalui pemimpin-pemimpinnya, melalui semua yang bekerja untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kiranya Engkau terus memberkati Indonesia untuk menjadi negara yang baik, negara yang bisa memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik, untuk kesehatannya, untuk di tengah kondisi yang seperti ini. Kiranya Engkau menjaga mereka. Kiranya Tuhan juga mau melindungi setiap adik-adik kami yang ada di rumah, dan juga berkati juga dalam proses belajarnya yang mungkin saat ini ada yang menghadapi kesulitan, ada yang menghadapi kejenuhan. Kiranya Tuhan boleh selalu mendampingi dan memberkati mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami. Kiranya di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah kondisi yang sulit seperti ini, yang terkena dampak dari wabah ini, kiranya boleh tetap semangat untuk tetap berjuang di dalam mendidik anak-anak maupun juga di dalam masalah ekonominya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan berkati dari Ibu Pendeta, para pelayan, dan para pengurus pekat. Kiranya boleh tetap berjuang di dalam terus mengabarkan Injil, terus mengabarkan kasih-Nya tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau menutup ibadah hari Minggu ini. Mari kita nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada
berjumpa minggu depan dengan kakak-kakak yang lainnya ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat ya. Dan harus jaga kesehatan ya adik-adik. Selesai ibadah minggu, jaga kesehatan.